Situasi politik di Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur kembali memanas. Kali ini terjadi di tengah situasi yang tak menentu atau belum aman terkait penyebaran coronavirus yang begitu cepat di tanah air. Sekretaris Daerah Kabupaten Ende dan Ketua DPRD Kabupaten Ende di Flores ini malah berseteru panas. Keduanya berseteru tentang pemberlakuan masa karantina bagi warga pendatang atau para penumpang pesawat dan kapal laut yang turun melalui Kabupaten Ende. Sekda Ende berpemahaman bahwa setiap pendatang yang turun kapal atau pesawat di Ende harus langsung pulang ke daerah asal masing-masing. Tetap kami layani. Karantina dengan catatan tadi, kalau dia ada orang yang menjamin bahwa dia tinggal di rumah selama 14 hari, silakan pulang ke rumah gitu. Dan itu berlaku semua. Tapi kalau dia berasal dari zona merah, pendatang berasal dari zona merah, itu yang kita pakai prosedur. Gitu. Jadi kalau misalnya dengar orang omong kemudian omong, kita akhirnya jadi bodoh semua. Sedangkan Ketua DPRD Ende berpendapat lain. Semua pendatang wajib dikarantina di Ende selama 14 hari. Ketua DPRD Kabupaten Ende Franciscus Taso mengaku sangat kecewa mendengar pernyataan Sekda Ende Agustinus Ngasu yang mengatakan bahwa karantina pendatang hanya berlaku bagi pelaku perjalanan dalam pemantauan yang berasal dari Kabupaten Ende saja. Sedangkan PPD yang berasal dari luar Kabupaten Ende tidak diperbolehkan dikarantina di Ende. Ferry tampak sangat marah. Ia berharap Sekda Ende tidak membeda-bedakan warga negara yang satu dengan warga negara yang lain dalam situasi saat ini. Baginya, mengurus kemanusiaan saat ini harus adil dan tidak pandang bulu. Bapak Sekda yang terhormat, janganlah kita beda-bedakan dia ini orang Ende dan dia ini berasal dari luar Ende. Kita berkewajiban untuk mengurus semua orang. 4 orang karantina. Ya 4 orang bawa dari Kalimantan turun ke malam kapal itu. Kemarin kedua malam kan. Tidak langsung masuk karantina, kau jalan siang. Masih dingin dan dikeluarkan pada 2 orang ini lagi di bawah ini barang nih. Ini barang baik kalau kelihatan, ini barang tidak kelihatan. Tidak hati-hati dia akan menang. Jangan main-main gila karena orang dalam perjalanan, makin dalam perjalanan makin dari makin dan anggap enteng gini. Anggap enteng bahwa sudah stadion ini bagaimana belum siap kita ini. Jadi orang tuh aja bau lapor asal bapak senang dengan Bapak Bupati. Kasihan masyarakat. Sekarang uang ada 10 miliar, yang beli sudah. Alat testing apa segala macam. Cepat kan, masih menunggu proses administrasi. Siapapun dia, ketika turun di Ende wajib dikarantina. Jangan main-main dengan virus ini. Kami minta pemerintah untuk mengkarantinakan semua pelaku perjalanan dalam pengawasan atau PPDP, baik itu warga Kabupaten Ende maupun warga dari luar Kabupaten Ende seperti Kabupaten Sika, Kabupaten Flores Timur, Nagekeo, Ngada, dan kabupaten lainnya di daratan Flores. Ungkap Ferry Taso kepada sejumlah wartawan di kediamannya pada Jumat 3 April 2020 seperti dilansir suaraflores.net. Karantina ini yang dimaksud oleh karantina ini bukan saja karantina orang Ende. Artinya siapapun dia yang datang dari kabupaten lain yang singgah di Ende kita wajib juga karantina. Karena itu dianggap Pak Sekda menyalahi aturan. Karena ini bisa masuk penjara. Kita mengkarantina apalagi ini persoalan ini semua. Bagaimana mau melakukan pencegahan kalau kita mulai memilah-milahkan bahwa ini orang Ende, orang Akeo, orang Bajawa, yang mana orang Ende wajib punya karantina, orang lain dari kabupaten tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Dan ini dibantu oleh Pak Sekda. Jadi ini katanya menyalahi aturan. Ya, aturan dan kepada sosial bisa akan masuk penjara. Yang kami rasa kecewa lagi bahwa bapak-bapak mereka sudah masuk penjara di kami. Bapak-bapak mereka silakan. Sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Ende, ia sangat tidak sepakat jika pemerintah memutuskan bahwa di karantina hanya warga Kabupaten Ende saja. Ferry mencontohkan, ada warga kabupaten tetangga datang menggunakan kapal laut atau pesawat melalui Kabupaten Ende. Jika mereka tidak dikarantina, maka dikhawatirkan di antara mereka ada yang menggunakan kendaraan ojek maupun mobil, kemudian berbelanja di pasar. Tanpa disadari, mereka bisa saja menyebarkan virus yang mematikan di pasar-pasar. Kita tidak tahu mereka datang dari wilayah mana, ada gejala atau tidak. Karena prosesnya cukup lama untuk memvonis orang tersebut ada gejala coronavirus atau tidak. Apa salahnya kalau semua dikarantina terlebih dahulu selama 14 hari sesuai protap. Setelah itu, mereka dipulangkan ke daerah asal masing-masing. Bicara kemanusiaan, tidak boleh ada perbedaan.
semua harus mendapat pelayanan yang sama. Jangan membuat polemik baru yang mana membuat masyarakat akan resah. Melarang orang tidak boleh karantina dari kabupaten lain. Ini kan lucunya kita bicara bagaimana bicara kemanusiaan. Bicara kemanusiaan itu saya rasa ini bicara menyangkut dengan hal-hal prinsip dalam kehidupan kita. Pertanyaan saya, kalau masuk penjara kenapa? Waktu terjadi gunung meletus di Kabupaten Sika di Pulau Pelue, kita orang Kabupaten Ende itu membiayai, bahkan tinggal di Ende. Kapan dia tidak masuk penjara? Memberikan makan, bahkan sekarang tinggal di Ende tidak masuk penjara. Yang kami lembaga rasa kecewa itu, oh pernyataan terakhir itu bapak-bapak mereka silakan urus di atas, kami urus di sini. Wah itu tidak bagus. Kita lagi kondisi ini jangan membuat benturan antara dua lembaga ini. DPRD sudah punya sikap sangat mendukung full apapun. Minta anggaran kami siap. Tidak lagi bicara angka, bicara bagaimana kebijakan anggaran kami siap dukung. Dan tidak ada yang paling hebat di sini. Tidak ada yang menyatakan dia ini. Tidak, kita semua sama. Semua punya kemauan yang sama untuk bagaimana mau melakukan pencegahan. Pihaknya mendesak pemerintah untuk segera membelanjakan semua kebutuhan berkaitan dengan percepatan penanganan coronavirus di Kabupaten Ende. Misalnya, alat pelindung diri atau APD bagi dokter dan tenaga medis, karena mereka adalah garda terdepan dalam penanganan virus mematikan ini. Untuk apa lagi kita menunggu lama? Uang sudah ada, ya silakan dibelanjakan. Jangan sampai setelah terjadi baru kita saling menyalahkan. Kita tidak bermaksud apa-apa, lebih baik mencegah daripada kita mengobati. Siapapun yang datang dan melintas wilayah Kabupaten Ende disarankan dikarantina terlebih dahulu. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Ende Agustinus Ngasun saat dikonfirmasi sejumlah media mengatakan berkaitan dengan permintaan Ketua DPRD soal karantina, baik warga Kabupaten Ende maupun warga kabupaten tetangga semuanya sudah dimuat dalam peraturan bupati atau Perbub. Pemerintah akan menempatkan petugas baik di pelabuhan dan di bandara untuk memantau, memeriksa dan mendata semua penumpang. Kemudian, jika dalam kapal atau pesawat tersebut ada warga kabupaten tetangga, maka mereka akan diarahkan oleh petugas untuk langsung pulang ke kabupaten asal masing-masing dan tidak boleh singgah dan bermalam di Ende. Kalau yang datang itu adalah fakir miskin dan anak-anak terlantar, maka itu menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Kabupaten Ende. Bagaimana mekanismenya? Sudah jelas bahwa mereka harus dibiayai oleh negara. Fakir miskin anak terlantar yang terdampar di Ende, maka urusannya Dinas Sosial untuk memulangkan dia ke daerahnya. Itu berlaku selama ini. Jadi selama ini misalnya ada orang terlantar di Ende, Dinas Sosial engkau kasih makan, kemudian kirim dia ke tempat asalnya dia. Nah yang itu tidak dikarantina, dia tidak ada apa-apanya. Artinya pengawasan di pelabuhan. Di pelabuhan tetap, semua diawasi, diawasi. Kemudian sekarang kita mau gladi, bagaimana nih orang turun dari kapal, kemudian bagaimana dia diantar ke sana. Itu harus dipakai gladi dulu sehingga jangan sampai ada orang terlantar. Kemudian barang-barang bawaan dia tidak boleh sampai hilang, tidak boleh sampai apa, itu harus dijamin. Kemudian sampai di sana misalnya dia keluarganya bilang begini, saya mau bawa saya punya anak yang baru pulang nih, saya tidak mau dikarantina, tolong buat pernyataan bahwa saya akan menjamin dia selama 14 hari tetap ada di rumah. Itu kalau yang berasal dari zona merah. Tapi kalau misalnya dia bukan dari zona merah, dia dari Kupang, aman-aman saja tuh, pulang rumah tuh. Nah, dia dari Gorontalo, pulang rumah kok, karena bukan daerah zona merah. Jadi ada kalau baca tuh baca dari atas sampai bawah baca, jangan sampai baca sepotong di tengah, kemudian komentar. Agustinus menegaskan, untuk penanganan coronavirus di Kabupaten Ende, yang menjadi ketua gugus tugas adalah Bupati Ende. Sehingga semua usulan kebutuhan maupun hibah langsung ke ketua gugus tugas. Berkaitan dengan penggunaan anggaran, semua sudah ada regulasi dan tidak boleh menyimpang. Misalnya, jika dana tanggap darurat kabupaten kurang, maka untuk penanganan virus yang mematikan ini akan digeser dari dana OPD yang masih ditunda pembelanjaannya. Soal pergeseran mata anggaran ini, terlebih dahulu harus dilakukan perubahan peraturan kepala daerah soal APBD. Setelah itu, meminta persetujuan DPRD sehingga tidak salah penggunaannya.
karena penggunaan dana harus sesuai usulan kebutuhan masing-masing OPD. Selama ini, sebelum ada perubahan peraturan kepala daerah, maka untuk kebutuhan gugus tugas harus utang dulu baru bayar kemudian. Jika tidak dilakukan, maka jelas tidak sesuai regulasi penggunaan anggaran. Mohon ini Ame Ajikae, Wakil Rakyat Kabupaten Ende, jangan perlebar lagi masalah ini. Mari kita jalani dan selesaikan secara bersama-sama. Ujar Agustinus kepada wartawan di Posko Gugus Tugas Kabupaten Ende pada Jumat 3 April 2020 siang. Demikian kami kabarkan dari Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur.